wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evilda, saya dari Lokal 3A, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan materi sistem basis data mengenai aliran sistem di perpustakaan SMK Rohul. Dalam video ini, saya akan menjelaskan beberapa bagian-bagian yang akan dibahas, yaitu yang pertama ada aliran sistem berjalan, yang kedua ada normalisasi, yang ketiga ada IR diagram, yang keempat ada kelas diagram, yang kelima ada rancangan database, yang keenam ada hasil data di database, yang ketujuh adalah hasil CRUD PHP MyAdmin. Pertama, aliran sistem berjalan. Aliran sistem berjalan ini merupakan suatu bagan yang menggambarkan arus logika dari data yang akan diproses dari awal suatu program sampai akhir program. Kemudian, dari aliran sistem berjalan ini dapat diketahui bentuk sistem pengelolaan perpustakaan secara garis besar yang sedang berjalan di dalam sekolah tersebut. Lalu, bentuk pengelolaan perpustakaan dapat dilihat dalam gambar berikut ini. Aliran sistem pendaftaran anggota perpustakaan SMK Rohul dapat dianalisis sebagai berikut, yaitu anggota mengisi formulir pendaftaran, kemudian formulir tadi diberikan oleh petugas. Petugas akan mengentri formulir pendaftaran yang diberikan tadi, lalu sistem akan mengecek kelengkapan data yang diberikan tadi. Kalau sudah lengkap datanya, maka sistem akan menyimpan data tadi, lalu akan menghasilkan sebuah data anggota. Kemudian peminjaman buku perpustakaan SMK Rohul dapat dianalisis sebagai berikut, yaitu anggota memilih buku yang akan dipinjam, kemudian petugas akan menginput data peminjaman, lalu data tadi akan diproses sehingga menghasilkan sebuah laporan peminjaman. Laporan peminjaman ini diberikan oleh kepala sekolah. Baiklah, dari aliran sistem berjalan tadi dapat menghasilkan sebuah dokumen yang terdiri dari formulir pendaftaran, kemudian ada data anggota, lalu ada data buku, dan ada data peminjaman. Hasil gambar yang didapatkan oleh aliran sistem berjalan tadi berupa laporan anggota yang terdiri dari atributnya ada NIS, nama, jenis kelamin, kelas, dan alamat. Kemudian yang kedua ada normalisasi. Normalisasi merupakan sebuah teknik dalam logical design sebuah basis data yang mengelompokkan atribut dari suatu relasi sehingga membentuk struktur relasi yang baik tanpa redundasi. Redundasi ini artinya data yang sama disimpan lebih dari satu kali atau data yang sama disimpan pada dua atau lebih tabel. Redundasi ini membuat pembengkakan data yang tidak perlu, atau bisa diartikan pemborosan data. Kemudian, normalisasi ini adalah proses pembentukan struktur basis data sehingga sebagian besar ambiguitinya bisa dihilangkan. Tujuan normalisasi ini sendiri yaitu yang pertama ada untuk menghilangkan kerangkapan data, yang kedua untuk mengurangi kompleksitas, yang ketiga untuk mempermudah mengkodifikasi data. Lalu ada tahapan normalisasi yang dimulai dari tahapan paling ringan yaitu 1NF hingga paling ketat yaitu yang terakhir ada 5NF. Urutannya terdiri dari 1NF, kemudian ada 2NF, lalu 3NF, kemudian ada BCNF, lalu ada 4NF, dan terakhir ada 5NF. Biasanya hanya sampai pada tingkat 3NF saja, karena sudah cukup memadai untuk menghasilkan tabel-tabel yang berkualitas. Bentuk tidak normal. Bentuk tidak normal ini terdapat pengulangan data, sehingga pada kondisi ini data menjadi permasalahan dalam melakukan manipulasi data. Sehingga tabel digambar ada pengulangan grup yaitu pada
NIS, dan kode buku. Bentuk 1NF. Bentuk 1NF ini merupakan suatu relasi dikatakan sudah memenuhi bentuk normal kesatuan bila setiap data bersifat atomik, yaitu setiap irisan baris dan kolom hanya mempunyai satu nilai data. Jadi, pada gambar bentuk 1NF ini, data pengulangan yang tidak normal tadi yaitu nomor buku dan NIS, maka dijadikan satu manipulasi yaitu nomor buku dan NIS saja. Bentuk 2NF. Bentuk 2NF ini mempunyai syarat yaitu suatu relasi memenuhi relasi kedua jika dan hanya jika relasi tersebut memenuhi normal pertama dan setiap atribut yang bukan kunci yaitu non-key bergantung secara fungsional terhadap kunci utama yaitu primary key. Dijelaskan pada gambar berikut ini yaitu tabel anggota memiliki primary key-nya terletak pada NIS. Lalu, tabel peminjaman terletak primary key-nya yaitu nomor peminjaman. Kemudian, buku. Buku primary key-nya yaitu nomor buku. Bentuk 3NF. Bentuk 3NF ini jika terdapat suatu atribut yang tidak bergantung pada primary key tapi bergantung pada file yang lain, maka atribut-atribut tersebut perlu dipisahkan ke tabel baru. Jadi, pada gambar ini dijelaskan bahwa ada penambahan tabel yaitu tabel pinjam yang memiliki primary key-nya yaitu nomor peminjam. Atribut tanggal peminjam. Tanggal peminjam ini bergantungan pada tabel peminjaman. Kemudian NIS. NIS bergantungan pada tabel anggota. Dan kemudian ada nomor buku. Nomor buku ini bergantungan kepada tabel buku. Kemudian yang ketiga ada IR diagram. Entity Relationship Diagram adalah suatu model jaringan kerja yang menguraikan suatu data yang disetor dari sistem secara abstrak. IR diagram ini menunjukkan hubungan antara entity di dalam sistem, entity atau suatu tempat, benda yang semuanya memiliki nama yang umum. Pada gambar ini dijelaskan bahwa yang pertama yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang terlibat, yaitu ada anggota, kemudian ada tabel peminjaman, kemudian ada buku. Lalu yang kedua yaitu menentukan atribut-atribut key dari masing-masing himpunan entitas. Pada tabel anggota memiliki primary key-nya yaitu NIS. Kemudian pada tabel peminjaman memiliki primary key-nya yaitu nomor pinjam. Lalu pada tabel buku memiliki primary key-nya yaitu kode buku. Yang ketiga yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut yang non-key. Yaitu pada tabel anggota terdiri dari atributnya ada NIS, jenis kelamin, kemudian ada nama, baru kelas, dan alamat. Pada tabel peminjaman terdiri atributnya yaitu ada nomor pinjam, kemudian ada NIS, lalu ada tanggal pinjam, kemudian ada tanggal kembali, lalu ada kode buku. Kemudian pada tabel buku ada kode buku, kemudian jenis buku, lalu pengarang, kemudian penerbit, dan ISBN. Yang keempat, kelas diagram. Kelas diagram ini adalah salah satu jenis diagram yang paling berguna di UML. Hal ini karena dapat dengan jelas memetakan struktur sistem tertentu dengan pemodelan kelas, atribut, operasi, serta hubungan antar objek. Pada gambar ini terdiri dari kelas, atribut, dan metode. Pada anggota memiliki atribut yaitu ada NIS, nama, jenis kelamin, dan alamat. Metodenya ada insert, kemudian ada update, kemudian ada edit dan delete. Pada tabel peminjaman memiliki atributnya yaitu nomor pinjam, tanggal pinjam, NIS, kode buku, kemudian metodenya yaitu insert, update, dan
tampilkan, kemudian delete. Kemudian yaitu ada tabel buku. Tabel buku memiliki atribut yaitu kode buku, jenis buku, baru pengarang, lalu penerbit, dan ISBN. Metodenya yaitu insert dan update. Yang kelima yaitu rancangan database. Dalam rancangan perpustakaan SMK Rohul menggunakan sebuah nama databasenya yaitu Perpustakaan Rohul. Kemudian dari tabel anggota ini memiliki primary key-nya yaitu NIS dengan tipenya yaitu varchar, sys-nya 12. Lalu nama, tipenya yaitu char, sys-nya 50. JK, jenis kelamin, tipenya yaitu varchar, sys-nya 10. Kemudian ada kelas, tipenya varchar, sys-nya 10. Dan ada alamat, tipenya varchar, sys-nya 100. Kemudian tabel buku. Tabel buku ini primary key-nya terletak pada kode buku, tipenya varchar, sys-nya 15. Kemudian J buku, judul buku, tipenya varchar, sys-nya 50. Kemudian ada pengarang, tipenya varchar, sys-nya 50. Penerbit, tipenya varchar, sys-nya 50. Dan ada ISBN, tipenya varchar, sys-nya 10. Terakhir yaitu ada tabel peminjaman. Tabel peminjaman ini terletak primary key-nya pada nomor peminjaman dengan tipenya varchar, sys-nya 10. Lalu kemudian ada tanggal peminjaman, tipenya date. Kemudian ada NIS, tipenya varchar, sys-nya 15. Dan ada kode buku, tipenya varchar, sys-nya 15. Baiklah, ini merupakan hasil gambar tabel di database command prompt atau CMD. Jika kita ingin membuat sebuah database dengan cara create database purpose Rohul, kemudian kita gunakan use purpose Rohul untuk menjalankan sebuah database tersebut. Jika kita ingin membuat sebuah tabel dengan cara create table, nama yang ingin dibuat contohnya yaitu create table anggota, kemudian filenya, kemudian tipe data yang akan dibuat. Dan cara untuk menginput sebuah data di tabel dengan cara insert into nama tabel tadi, kemudian value. Contohnya itu seperti insert into anggota value, kemudian isi sesuai file yang Anda buat tadi. Lalu jika kita ingin membuka sebuah database dengan cara show database titik koma. Kemudian jika kita ingin membuka sebuah tabel, mengecek tabel di dalam database ini yaitu dengan cara show tabel. Kemudian untuk melihat atribut yang ada di dalam tabel itu dengan cara dash anggota. Kemudian jika kita ingin melihat inputan data yang kita isi tadi yaitu dengan cara select bintang from anggota. Gambar ini merupakan hasilnya yaitu pada tabel anggota memiliki filenya NIS, tipenya varchar, sys-nya 12, kemudian primary key. Lalu nama dengan tipe datanya char, sys-nya 50. Kemudian ada JK, tipenya varchar, jenis sys-nya 10. Kemudian ada kelas, tipe varchar, sys-nya 10. Alamat, tipenya varchar, sys-nya 100. Kemudian pada tabel buku, filenya ada kode buku, tipenya varchar, sys-nya 15 merupakan primary key. Lalu ada judul buku,
tipenya Parchart, size-nya 50. Kemudian pengarang, tipenya Parchart, size-nya 50. Penerbit, tipenya Parchart, size-nya 50. Kemudian ISBN-nya tipenya Parchart, lalu size-nya 10. Pada tabel peminjaman, filenya ada nomor peminjam, tipenya Parchart, size-nya 10, merupakan primary key. Kemudian tanggal peminjaman, tipenya date. Kemudian ada NIS, tipenya Parchart, size-nya 15. Kemudian kode buku, tipenya Parchart, size-nya 15. Maka hasil input pada setiap tabel, yaitu pada tabel anggota, NIS-nya ada 20001 dengan nama Evilda, jenis kelamin perempuan, kelas 3A, alamat Rohul. Kemudian ada NIS-nya 2002 dengan nama Susi Susanti, jenis kelamin perempuan, kelas 3C, alamat Batu Aji. Kemudian ada NIS 2003 dengan nama Rohani, perempuan, kelas 3C, alamat Dapur 12. Kemudian ada NIS 2004 nama Susi, jenis kelamin perempuan, kelas 3A, alamat Sugulung. Kemudian ada 2005 nama Putra, jenis kelamin laki-laki, kelas 3B, alamat Rohul. Pada inputan tabel buku menghasilkan kode buku 1001, judul buku Pencinta Alam, pengarangnya yaitu Djoko Dirgantara, penerbitnya PT Karya, ISBN-nya 13AAB. Kemudian kode buku 1002, judul bukunya yaitu Selancar Langit, pengarangnya Sumanto, penerbitnya yaitu Cahaya, dengan ISBN-nya 12 BCA. Ada kode buku 1003, judul bukunya Visual Basis Net 2008, pengarang Priyanto Hidayatullah, penerbitnya Informatika, dengan ISBN-nya 978600287. Kode buku 1004 dengan judul buku Visual Basis 2010, pengarang Erik Kurniawan, penerbitnya yaitu Andi, ISBN-nya 928979928. Kemudian terakhir ada kode buku 1005, judul buku Basis Data, pengarang Andi Nugroho, penerbit Adi, ISBN-nya 12345. Pada hasil input tabel peminjaman menghasilkan nomor peminjaman 3001, tanggal peminjam 2017, bulan 8, tanggal 1, NIS-nya 2001, kode buku 1002. Kemudian nomor peminjam 3002, tanggal peminjam 2017, bulan 8, tanggal 1, NIS-nya 2003, kode buku 1001. Kemudian nomor peminjam 3004, tanggal peminjam 2017, bulan 8, tanggal 1, dengan NIS 200806, kode buku 1002. Kemudian yang terakhir nomor peminjam 3005, tanggal peminjam 2017, bulan 8, tanggal 1, dengan NIS 2007, kode buku 1002. Baiklah, pada gambar ini merupakan hasil pembuatan database melalui PHP MyAdmin. Di sini jika kita ingin membuat sebuah database melalui PHP MyAdmin dengan cara klik new di bawah tulisan PHP MyAdmin, kemudian buat nama yang ingin dibuat, nama databasenya,
kemudian klik create, kemudian tekan new jika kita ingin membuat sebuah tabel, kemudian tekan new, isi atribut yang ingin dibuat pada tabel itu, lalu ketika sudah diisi tekan save. Ini merupakan hasil pembuatan web, yaitu pembuatan web forum pendaftaran anggota perpustakaan. Terdiri dari ada NIS, ada nama, jenis kelamin, kemudian ada kelas dan alamat. Kemudian jika datanya udah diisi, maka kita simpan hingga menghasilkan sebuah tabel laporan data anggota. Seperti gambar ini. Dapat kita simpulkan yaitu pada project mini tadi, yang pertama kita lakukan itu yaitu sebuah aliran sistem. Kemudian dilanjutkan dengan langkah normalisasi karena agar memudahkan melihat bagian relasi sehingga menjadi struktur atribut. Dilanjutkan dengan menggunakan IRD dan kelas diagram. Kemudian dengan adanya sistem analisis perpustakaan yang baru ini dapat mempercepat pengolahan data, kemudian dan tidak lagi melakukan pengolahan data secara manual. Bahkan dengan diterapkan perancangan tadi yang disertakan dengan pembuatan web, maka dapat mendukung aktivitas di perpustakaan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Kemudian memudahkan proses input data, buku, data anggota, baru peminjaman, dan membuat laporan-laporan mengenai perpustakaan tersebut. Kemudian secara otomatis memberikan informasi yang dibutuhkan sehingga mudah didapat, cepat dan akurat. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai aliran sistem perpustakaan di SMK Rohul. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.